Ya, kalau yang namanya mediasi itu saya pastikan pasti buntu, pasti deadlock. Artinya tidak akan tercapai karena memang kedua belah pihak kan bukan untuk berdamai. Minggu lalu mereka sudah sampaikan tuntutan mereka, proposalnya. Minggu ini kami yang menyampaikan proposal kami. Kami yang mengajukan proposal. Ya, mereka menjawab itu. Iya kan? Jawabannya itu, dan itu tidak ada relevansinya. Benang kusut antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tampaknya masih belum menemukan ujung. Konflik keduanya kembali memanas setelah muncul gugatan perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum. Diketahui, Nikita menggugat Reza dengan nilai yang cukup fantastis, yakni sebesar 200 miliar rupiah. Tak ingin tinggal diam, pihak Reza dikabarkan tengah mempersiapkan gugatan balik terhadap Nikita dengan nominal yang bahkan lebih besar, yaitu 500 miliar rupiah. Kabar ini sontak menjadi perbincangan hangat di publik. Situasi tersebut juga turut mendapat sorotan dari Rasman Arif Nasution, mantan lawan Nikita, sekaligus mantan kuasa hukum Reza Gladys. Dalam komentarnya, Rasman menilai bahwa persoalan ini memang sudah sepatutnya dibawa ke ranah persidangan agar dapat ditemukan titik terang dan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Kalau kemarin juga saya dengar minggu lalu juga nggak ada titik temu juga kan. Betul. Ya kalau menurut saya, apakah gugatan perdata itu dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys atau Reza Gladys kepada Nikita Mirzani? Ya kalau yang namanya mediasi itu saya pastikan pasti buntu, pasti deadlock. Artinya tidak akan tercapai karena memang kedua belah pihak kan bukan untuk berdamai. Saya juga mendengar ada juga upaya gugatan dari pihak Reza Gladys kepada Nikita juga kan besar juga. Betul. Kalau saya nggak salah 450 miliar kan? 504 miliar. 540 miliar. Ya pasti juga akan ditolak oleh kubu Nikita Mirzani gitu. Jadi hitung-hitungan mereka ini, saya juga heran juga, apa sih yang mereka hitung? Sekarang Reza Gladys mau gugat 540 miliar, 545 miliar. Kan seolah-olah dia punya kerugian yang besar. Kerugian apanya gitu loh. Nah, menurut saya, dengan kasus ini tak mungkin juga lah dia rugi sampai 545 miliar walaupun itu kerugian material imaterial. Begitu juga misalnya dengan Nikita. Nanti kita juga mungkin dia menggugat sampai 200 sekian miliar. Saya kira mereka ini lebih pada aspek emosional saja. Jadi kalau saya melihat, ya sudah majukan saja ke persidangan. Nanti akan dilihat ini NO atau apa gitu. Nanti akan bisa dilihat itu. Kalau saya melihat sekarang dua-duanya ini ya lebih pada aspek emosional semata gitu. Emosional karena kedua belah pihak masing-masing tidak puas. Saya sudah bisa baca bahwa Reza Gladys tidak puas dengan yang 4 tahun. Tapi saya juga bisa baca bahwa Nikita juga tidak puas. Yang 4 tahun itu, karena menurut dia tidak ada yang namanya pemerasan. Dan salah satu unsur yang didakwakan itu yaitu unsur money laundering itu dianggap oleh majelis tidak terbukti, maka hukumannya dari tuntutan 11 tahun atau 12 tahun penjara itu menjadi 4 tahun. Upaya mediasi yang telah dilakukan sebanyak 3 kali ternyata belum mampu menghasilkan titik terang. Baik pihak Nikita Mirzani maupun Reza Gladys tetap bertahan pada tuntutan masing-masing dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mengalah. Pada pertemuan terakhir yang berlangsung pada 18 November 2025, kedua belah pihak kembali duduk bersama melalui kuasa hukum masing-masing. Dalam kesempatan itu, masing-masing pihak memaparkan kerugian yang mereka klaim dialami,
Namun alih-alih mendekatkan pada penyelesaian, justru mempertegas perbedaan posisi keduanya. Ketegangan pun semakin terasa, menandakan bahwa proses ini kemungkinan besar akan berlanjut ke persidangan jika tak ada kesepakatan dalam waktu dekat. Lantas seperti apakah proses sidang mediasi kemarin? Kita sudah menyelesaikan proses mediasi dengan agenda hari ini adalah jawaban yang disampaikan oleh para tergugat terhadap proposal penggugat yang sudah kami sampaikan minggu lalu. Tapi poin pertama mereka menanggapinya bahwa mereka menolak ya proposal yang diajukan oleh para penggugat, yaitu 200 miliar ya. Nah, kemudian mereka juga mendalilkan di dalam jawaban itu berdasarkan putusan 362 dan putusan 363 ya. Nah, terus kemudian di poin terakhir juga disampaikan ada menurut mereka kerugian 4 miliar ditambah 500 miliar. Siang ini kami jawab secara tegas dari klien kami bahwa kami menanggapi proposal pihak penggugat, kami menanggapinya nilai yang kami tanggapi, kami mengajukan kerugian kami 504 M. 4 M itu adalah kerugian akibat pemerasan, 500 imaterial. Nah, saya kira apapun jawaban mereka, ya itu hak mereka sebagai tergugat ya, dan itu hak mereka. Tapi tadi ditanyakan apa tanggapannya? Tanggapan saya adalah begini. Ini kan kita harus mengerti hukum acara ya, sesuai dengan Permasalahan 1 2016 ya, bahwa kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita bicara namanya identifikasi masalah, terus kemudian bicara solusi dalam proses mediasi. Nah, kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional. Karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan, benar enggak? Nah, terus kemudian bicara namanya 500 miliar, ini kan irasional, ya kan? Jadi saya kira kalau kita menyampaikan sesuatu kerugian itu, ya saya kira yang rasional lah ya. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka. Minggu lalu mereka sudah sampaikan tuntutan mereka, proposalnya. Minggu ini kami yang menyampaikan proposal kami, ya. Sehingga kalau dikaitkan proposal dengan proposal diadu, seharusnya mereka masih membayar kami 300 M, ya, karena proposal kami lebih tinggi. Jadi doakan aja supaya ini mereka menyetujui proposal kami. Nanti kami terima uang 500, permintaan mereka kami bayar. Jadi kami terima dulu baru kami bayar. Nah, kalaupun misalkan mereka mengalami kerugian ya sesuai dengan yang disampaikan dalam jawaban, ada nanti ranahnya yaitu dalam pokok perkara. Jadi kita nggak bicara kerugian-kerugian dalam proses mediasi ya. Nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik ya melalui namanya rekompensi, silakan kita akhir dulu, kita selesaikan dulu proses mediasi ini. Kami yang mengajukan proposal, ya mereka menjawab itu, ya kan? Jawabannya itu, dan itu tidak ada relevansinya. Masing-masing saya lihat ini ingin menyampaikan sikap ya apa yang menurut Nikita dia merasa dirugikan, dia lakukan upaya hukum perdata. Begitu juga dengan Reza Gladys gitu. Jadi kalau yang namanya mediasi, ya mau 1000 kali pun menurut saya itu tidak akan pernah berhasil. Jadi saya tidak kaget dengan itu. Usai proses mediasi berakhir, pihak Reza Gladys membeberkan perhitungan kerugian yang mereka klaim mencapai angka fantastis, yakni 504 miliar rupiah. Menurut penjelasan kuasa hukum Reza, nilai tersebut muncul setelah mempertimbangkan sejumlah dampak yang dialami kliennya sejak kasus dengan Nikita Mirzani menjadi viral. Disebutkan bahwa Reza mendapatkan gelombang cyberbullying yang tak terbayangkan dari para netizen di media sosial.
Tak hanya itu, kredibilitasnya sebagai seorang dokter pun disebut-sebut ikut merosot akibat opini negatif yang berkembang di publik. Semua hal tersebut, menurut tim hukum Reza, menimbulkan kerugian material maupun imaterial yang besar. Meski begitu, pihak Reza melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa mereka tetap membuka pintu damai. Reza disebut siap menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik selama Nikita bersedia memenuhi syarat yang telah mereka ajukan. Lantas syarat apa yang diminta oleh pihak Reza? Benarkah syarat itu mencakup selisih kerugian yang diminta oleh pihak Nikita dan pihaknya? Ini kan ada keluar-keluar isu-isu yang terus didengungkan bahwa ada gugatan terhadap Nikita Mirzani sebanyak 504 miliar. Sampai hari ini kami belum lihat itu. Jadi kalau ini disampaikan 540 miliar itu jawaban tadi, bukan gugatan. Paham ya? Iya, itu clear di situ. Nah, kalau dia mau gugat, silahkan gugat. Kami siap menghadapi itu. Pihak penggugat mengajukan 200 M minggu lalu, kami minggu ini 504 M. Jadi selisihnya ada 304 M. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304 M. Untung dari mana? Untung dari mana? Karena kan pihak kalian ininya 200 juta sekian. Kan sudah terurai dalam fakta persidangan sesuai dengan putusan 362 dan 363. Dibaca aja putusan itu baik-baik, jangan bicara dulu sebelum baca putusan. Itu yang benar ya. Untung dari mana? Untungnya dari mana? Nggak ada untung di sini. Yang ada dirugikan. Terutama yang dirugikan siapa? Ya Nikita Mirzani lah, sampai sekarang kan ada di tahanan. Itu yang nyata. Beliau rugi ya. Jadi kalau dinyatakan mereka yang merugi, ruginya di mana? Kan Nikita Mirzani yang ada di tahanan. Bagaimana dia sehari tidak bisa menghasilkan apa-apa? Apakah itu bukan bentuk daripada kerugian? Itu real loh. Setelah kasus pemerasan ini, Dr. Reza kan konsentrasinya jadi pecah. Ya. Sangat sedikit dia konsentrasi kepada bisnisnya. Dia konsentrasi ke kasus ini. Ya. Nah, jadi di total semua lah, itu udah total semua lah. Sampai kredibilitasnya. Nah, kredibilitasnya juga kan jatuh. Ya, itu yang selalu di hakim pidana kemarin, sidang pidana kan kredibilitas yang dibahas ya. Kredibilitasnya jatuh karena dibully. Jadi kerugiannya sangat banyak akibat dibully, kredibilitasnya jatuh. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Ini kapan selesainya ya? Punten Dokter Reza, nih saya udah udah muak banget. Kapan selesainya ini? Kapan selesainya? Mendingan kalau saran saya ya sebagai dokter, sebagai bisnismen, kenapa sih nggak fokus ke bisnis? Balik lagi jualan, fokus ke dagangan, perbaiki formula, perbaiki produk yang sebelumnya dikeluhkan oleh masyarakat. Udah. Kan Niki, target kalian kan untuk Niki dihukum sudah terpenuhi, apalagi nih? Terkait gagalnya mediasi ketiga yang digelar kemarin, pihak pengadilan menjadwalkan satu kesempatan mediasi tambahan yang akan berlangsung minggu depan. Rencananya, mediasi tersebut akan dihadiri langsung oleh Nikita Mirzani dan Reza Gladys, tidak lagi hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Pertemuan tatap muka ini menjadi harapan terakhir agar keduanya dapat menemukan titik temu. Banyak pihak berharap mediasi final ini mampu mengakhiri perseteruan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan, sehingga konflik tidak perlu berlanjut hingga proses persidangan yang lebih panjang dan melelahkan bagi kedua belah pihak. Lantas, bagaimanakah kesiapan Nikita Mirzani untuk hadir dalam mediasi minggu depan? Benarkah jika mediasi minggu depan masih berujung jalan buntu, perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini akan dilanjutkan ke sidang pokok perkara? Yang perlu kami sampaikan adalah minggu depan ini adalah mediasi menghadirkan prinsipal para penggugat dan tergugat ya dalam proses kaukus. Nah, kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan prinsipal kami dalam proses mediasi kaukus ini. Nah, kemudian kami juga minta mediator untuk menyampaikan ke para tergugat untuk menghadirkan prinsipalnya supaya fair gitu loh, ya kan? Nah, kenapa perlu itu? Karena itu bagian dari tata kelola mediasi sesuai dengan Perma 1 2016.
prinsipal wajib hadir. Kita lihat dulu bagaimana minggu depan, bagaimana perkembangannya. Kami yakin kalau pihak penggugat Nikita dan Mail datang hadir pada minggu depan, mungkin yang 304M ini dikabulkan, dikembalikan untuk kami. Kalaupun nanti masing-masing prinsipal dihadirkan, deadlock atau gagal, tentu ada nanti berita acara atau form yang harus ditandatangani prinsipal sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Itu pentingnya. Prinsipal kami, walaupun sebenarnya pengurusan administrasi kan ribet, kami harus mengajukan namanya permohonan ke Pengadilan Tinggi agar Nikita Mirzani bisa dihadirkan dalam proses mediasi. Tapi kami berkomitmen menghormati namanya Perma 1 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Prinsipal wajib hadir dan kami pastikan prinsipal kami akan hadir. Kalau Nikita Mirzani selalu happy, enjoy saja. Dia lihat aja wajahnya itu, ya kan? Iya. Hah? Oh, siap banget. Ya, mudah-mudahan Reza Gladys bisa dihadirkan oleh kuasa hukum ya. Kalau masalah media itu menghadirkan prinsipal dan tidak hadirnya prinsipal itu tergantung dari prinsipal dimaksud. Nah, memang idealnya dihadirkan. Tapi kalau salah satu prinsipal tidak hadir, kemudian yang diberi kewenangan melalui kuasa hukum tidak bisa memutus misalnya apa yang diharapkan oleh salah satu pihak, artinya mediasi gagal. Nah, kalau bagi saya tanggal 25 nanti juga mereka akan mediasi, ya tetap saja jawabannya bahwa akan gagal, akan deadlock, dan akan lanjut ke pokok perkara. Begitu, lanjut ke persidangan, nanti dibacakan materi gugatan. Nah, materi gugatan tersebut nanti akan dijawab oleh pihak tergugat atau termohon. Nah, nanti akan terjadi saling jawab, lalu kemudian masuk pada pemeriksaan saksi, bukti, dan lain-lain. Ya, seperti sidang biasa. Pidana perdata itu nggak jauh beda juga. Ya, itu kan hak dia, rekonvensi. Tapi rekonvensi itu diterima atau tidak nanti kan tergantung hakim. Ya, jarang lah rekonvensi itu dikabulkan, jarang sekali. Kalau saya menyarankan masing-masing pihak lebih baik menunggu banding sampai dengan kasasi, sehingga apapun langkah yang diambil nanti itu semuanya akan lebih cermat, akan lebih terukur dan sudah benar-benar objektif. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.